wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan menyampaikan tentang unsur esensial geografi regional. Selamat menyaksikan. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian geografi regional. Nah, pengertian geografi regional merupakan bagian dari geografi yang mana itu memusatkan perhatiannya pada kajian kewilayahan muka bumi yang mana keadaannya itu dinamis, berubah dari waktu ke waktu, dan menyangkut dimensi tempat, ruang, dan waktu, baik itu yang terkait dengan keadaan lingkungan alam maupun kehidupan manusianya. Karena untuk sampai pada pahamnya secara komprehensif dan pemanfaatannya secara optimal, kajiannya memadukan apa yang sudah dipelajari oleh geografi fisik maupun geografi sosial dan budaya serta berkaitan dengan aspek-aspek kehidupan ekonomi, politik, dan kemasyarakatan penduduk wilayah yang bersangkutan dalam hubungannya dengan wilayah dan bangsa lain di dunia. Unsur esensial dalam kajian geografi regional. Yang pertama, letak atau lokasi. Letak atau lokasi merupakan unsur paling esensial dalam kajian keruangan muka bumi. Suatu tempat dalam ruang di muka bumi, beberapa istilah dipakai untuk menunjukkannya, meskipun dengan pengertian makna yang tidak selalu sama. Paling tidak ada dua macam letak yang banyak diperhatikan dalam kajian geografi regional, yaitu letak absolut atau letak astronomis dan letak relatif atau letak geografis. Nah, letak astronomis. Letak astronomis mendasar pada kedudukan suatu tempat di muka bumi yang bulat bagaikan bola menurut garis lintang dan garis bujurnya, yaitu garis-garis hayalan yang melingkari bumi yang pertama kali ditemukan atau direka oleh Eratosthenes untuk dapat menunjukkan letak suatu tempat di bumi yang bulat. Untuk lokasi relatif yang dapat juga disebut letak geografis merupakan letak atau kedudukan suatu tempat atau wilayah dalam hubungannya dengan keadaan atau kondisi lingkungan di sekitarnya, baik keadaan ekonomi, kehidupan sosial, politik dan budaya, wilayah perairan atau daratan yang memberikan arti penting dan sebagainya. Yang kedua ada luas atau ukuran dan bentuk wilayah. Luas dan bentuk wilayah masih juga tercantum dalam kebanyakan kajian geografi regional. Meskipun kedua unsur itu dipandang begitu pentingnya pada masa berkembangnya geopolitik, khususnya dalam kurun waktu ketika beberapa negara di Eropa dan Asia mengembangkan wilayah kekuasaannya demi eksistensinya sebagai bangsa yang sedang berkembang dan memerlukan ruang hidup yang lebih besar. Ukuran yang besar tidak hanya memungkinkan adanya potensi yang besar yang menguntungkan, tetapi ada kalanya menjadi faktor yang menimbulkan kerawanan bagi eksistensi keutuhan wilayah negara yang bersama faktor-faktor lain seperti multirasial, agama, politik, pemerintahan yang dapat menimbulkan kekuatan sentrifugal yang dapat mengakibatkan terpecah belahnya keutuhan suatu wilayah negara besar. Nah, luas wilayah. Ukuran wilayah yang besar atau luas memang memberikan kemungkinan adanya potensi yang besar, baik dalam hal keanekaan sumber daya alam maupun penduduknya, meskipun negara besar tidak selalu banyak penduduknya. Selanjutnya, bentuk wilayah. Dari sudut pandang geografi politik atau geostrategi, ada beberapa macam bentuk dan kedudukan wilayah negara yang menjadi perhatian geografiwan, yaitu bentuk yang kompak, memanjang, menjorok, jauh keluar dari daratan utama, terpecah atau terpisah, dan kedudukan wilayah yang ada di tengah wilayah daratan atau bahkan di tengah wilayah negara lain. Yang ketiga ada relief dan iklim. Relief atau bentuk vertikal wilayah dan iklim merupakan unsur-unsur geografi yang sudah menjadi perhatian para geografiwan sejak awal perkembangan geografi regional. Bahkan sejak awal perkembangan pengetahuan geografi pada zaman Yunani dan Romawi kuno. Relief juga berpengaruh atas keanekaragaman jenis tumbuhan dan juga hewan. Nah, relief. Di samping bentuk vertikal, sebutan topografi juga dipakai untuk penunjukan relief. Selain besar pengaruhnya atas kondisi cuaca dan iklim, relief juga berpengaruh atas keterasingan atau isolasi wilayah yang dampak selanjutnya bisa berupa keterbelakangan wilayah
yang bersangkutan dan juga perkembangan budaya lokal atau kelompok etnik yang beraneka ragam. Nah, untuk iklim, pada masa-masa paham determinisme lingkungan masih demikian berpengaruh. Iklim dipandang sebagai faktor yang sangat menentukan bagi timbulnya keanekaragaman kehidupan di muka bumi, termasuk warna kulit dan bahkan perkembangan perekonomian penduduk. Adapun unsur esensial geografi regional yang selanjutnya yaitu geologi dan geomorfologi. Geologi menjadi dasar perkembangan dan persebaran aneka macam bentuk lahan seperti bentuk lahan ataupun bentuk morfologinya, jenis tanah, sumber mineral yang ada dalam suatu wilayah tersebut atau yang biasa kita sebut dengan region. Region bisa dikatakan jika suatu daerah memiliki karakteristik yang dapat dibedakan dengan wilayah lainnya. Sedangkan geomorfologi yaitu kajian tentang bentuk lahan atau bentuk muka bumi dengan unsur yang berkaitan dengan topografi, jenis tanah, proses erosi, sedimentasi, keadaan hidrologi, dan juga vegetasi. Misalkan, jika Jakarta memiliki topografi yang cukup datar, beda halnya dengan Tasikmalaya yang memiliki topografi yang banyak perbukitan ataupun pegunungan karena memiliki kontur yang lumayan tinggi juga bila dibandingkan dengan Jakarta. Geografi regional yang selanjutnya yaitu sejarah. Proses sejarah terjadi pada lingkungan alam maupun penduduk di muka bumi, baik menyangkut keadaan alam, politik, maupun penduduk yang akan menjadikan karakteristik suatu wilayah tersebut. Budaya dan mata pencaharian. Penduduk, budaya, dan mata pencahariannya telah menjadikan keanekaragaman corak kehidupan di muka bumi serta pengubahan bentang alam yang bersifat alami atau bisa disebut natural landscape menjadi bentuk-bentuk bentang alam budaya atau bisa disebut cultural landscape yang beraneka macam. Masyarakat yang bersahaja biasanya itu sering dipengaruhi oleh lingkungan, seperti penduduk Irian Jaya yang memilih lokasi pemukiman strategis di perbukitan, meskipun hal ini dapat menyebabkan pergeseran tempat tinggal akibat erosi. Nah, masyarakat yang lebih maju biasanya mengubah lingkungan menjadi berbagai bentang alam buatan seperti proyek polder di Belanda. Nah, faktor yang meliputi jumlah, komposisi, dan struktur mata pencaharian ini biasanya yang mencerminkan potensi dan pertumbuhan angkatan kerja serta mobilitas penduduk dapat terjadi secara naluriah, sukarela, ataupun terpaksa. Nah, proses migrasi dan kebijakan kolonial seringkali itu menyebabkan pelapisan sosial yang dapat memicu ketidakstabilan seperti di India. Nah, struktur mata pencaharian juga dapat menunjukkan kemajuan ekonomi di mana negara itu masih bisa berkembang, banyak bergantung pada pertanian akibat faktor sejarah dan kebijakan kolonial, meskipun pelabuhan besar di Nusantara ada sebelum kedatangan Eropa. Potensi dan permasalahan utama. Debbie Lynch dan Muller dalam kajian geografi regional, mereka itu menyoroti karakteristik unik setiap wilayah dengan fokus yang berbeda. Seperti Reliance of Titans untuk Asia Timur, geografi pembangunan, Between the Giants untuk Asia Tenggara, geografi politik, Dilemmas Down Under untuk Australia dan Selandia Baru, geografi, dan Unterkensflutters untuk kawasan Pasifik, geografi kelautan. Dalam kajian ini tidak hanya memahami kondisi karakteristik wilayah tetapi juga menelaah potensi dan permasalahan utama serta proyeksi perkembangan di masa depan. Nah, pendekatan ini melibatkan geografi, disiplin ilmu lain seperti perspektif ideologi, politik, dan ekonomi yang mencerminkan hubungan antar bangsa. Sebagai contoh, Republik Demokrasi Kongo yang kaya akan sumber mineral strategis menghadapi berbagai permasalahan terkait potensi mineralnya. Sejak awal kemerdekaan, konflik
Konflik muncul ketika beberapa kelompok berusaha memisahkan diri diikuti kependudukan wilayah selatan oleh pasukan militer. Kongo kemudian meminta bantuan dari negara barat yang mengakibatkan ketergantungan pada negara maju. Nah, permasalahan ini tuh dipengaruhi oleh faktor internal seperti persebaran penduduk, sistem politik, dan ekonomi yang berkaitan dengan kondisi lingkungan dan juga sejarah kolonial. Metode geografi regional digunakan untuk memahami hubungan antara kondisi fisik suatu wilayah dengan kehidupan manusia di dalamnya. Metode ini melibatkan analisis berbagai unsur lingkungan seperti iklim, tanah, air, topografi, dan sumber daya alam yang lain, serta bagaimana manusia memanfaatkan dan beradaptasi terhadap kondisi tersebut. Dalam menganalisis suatu wilayah, pertama-tama perlu diperhatikan yang kesatu, analisis dan penilaian terhadap unsur-unsur lingkungan fisik. Faktor-faktor lingkungan fisik yang dapat mendukung kehidupan manusia, misalnya wilayah dengan iklim yang stabil, curah hujan yang cukup, dan suhu yang tidak terlalu ekstrim lebih nyaman untuk dihuni. Tanah yang subur, seperti tanah vulkanik atau aluvial, mendukung pertanian dan meningkatkan ketahanan pangan. Selain itu, ketersediaan air dari sungai, danau, atau mata air menjadi faktor penting bagi kehidupan sehari-hari dan kegiatan ekonomi seperti pertanian serta industri. Wilayah dengan topografi yang landai lebih mudah dikembangkan untuk permukiman dan infrastruktur dibandingkan dengan berbukit terjal yang rawan longsor. Jika suatu wilayah memiliki sumber daya alam seperti mineral atau energi, maka potensi ekonominya lebih besar karena dapat dimanfaatkan untuk industri. Yang kedua ialah penelitian penduduk. Selain kondisi fisik, penelitian penduduk juga menjadi bagian penting dalam analisis wilayah. Jumlah dan distribusi penduduk menentukan bagaimana suatu wilayah berkembang. Misalnya, daerah dengan kepadatan penduduk tinggi biasanya memiliki tingkat urbanisasi yang lebih tinggi. Sedangkan daerah yang penduduknya tersebar di pedalaman mungkin lebih bergantung pada pertanian atau sektor primer lainnya. Tingkat perkembangan teknologi dalam suatu wilayah juga berpengaruh terhadap kehidupan masyarakatnya. Teknologi dapat mengubah pola mata pencaharian dari pertanian tradisional menjadi industri atau jasa. Selain itu, faktor budaya juga turut memengaruhi cara masyarakat memanfaatkan lingkungan, seperti bagaimana mereka mengelola sumber daya alam berdasarkan kearifan lokal atau tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Penelitian mengenai aktivitas manusia dan pola mata pencaharian, hubungan antara kondisi fisik wilayah dan pekerjaan penduduk sangat jelas terlihat. Misalnya, masyarakat di daerah pesisir umumnya bergantung pada perikanan dan perdagangan, sementara penduduk di pegunungan lebih banyak bekerja di sektor pertanian dan perkebunan. Urbanisasi juga berperan besar dalam mengubah pola ekonomi. Ketika industri berkembang, banyak orang berpindah dari desa ke kota untuk mencari pekerjaan, sehingga struktur ekonomi di suatu wilayah pun berubah. Selain itu, akses transportasi dan konektivitas juga mempengaruhi perkembangan ekonomi. Wilayah yang memiliki jalur perdagangan yang baik, seperti yang berada di dekat pelabuhan atau sungai besar, cenderung berkembang lebih cepat dibandingkan daerah terpencil yang sulit diakses. Evaluasi potensi wilayah menjadi langkah akhir dalam analisis ini. Dengan melihat potensi sumber daya yang ada, dapat diprediksi apakah suatu wilayah bisa dikembangkan lebih lanjut atau tidak. Beberapa daerah mungkin memiliki sumber daya yang belum dimanfaatkan secara optimal dan masih bisa dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Namun, perlu juga diperhitungkan daya dukung lingkungan, yaitu seberapa besar jumlah penduduk yang bisa ditampung oleh wilayah tersebut tanpa merusak keseimbangan ekosistem. Jika eksploitasi berlebihan dilakukan, maka keberlanjutan wilayah tersebut bisa terancam. Oleh karena itu, strategi pembangunan yang berkelanjutan menjadi penting agar ekonomi bisa berkembang tanpa merusak lingkungan. Jadi, kesimpulannya, yaitu geografi regional adalah suatu kajian tentang karakteristik unik suatu wilayah yang mencakup interaksi antar aspek alam dan manusia. Kajian ini menganalisis letak, luas, bentuk, relief, iklim, geologi, sejarah wilayah, serta penduduk dan budaya. Bersifat interdisipliner,
Geografi regional mengintegrasikan berbagai perspektif untuk memahami potensi dan tantangan wilayah secara holistik. Dengan pendekatan ini, geografi regional membantu memahami perkembangan wilayah di masa depan. Cukup sekian dan terima kasih dari kelompok 1. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.